Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa nggak pernah putus, duha tidak pernah putus, Quran Masya Allah. Tapi kalau zalim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya, indah min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah, apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk, Masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, model jubbah, kelihatannya khusuk, mulutnya dzikir, sholawatan, akan tapi dia zalim kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan, kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku. Kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah. Tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Kami harus sedikit keras semacam ini. Karena apa? Dia tertipu. Kalau tidak dibeginikan, mungkin dia terus terlena. Dipikir dia sudah kayak wali. Di depan manusia wali. Di dalam keluarganya menjadi syaitan. Di depan manusia wali, oh disanjung, dimuliakan, tapi dengan istrinya dia adalah menjadi penyakit. Enggak begitu, hai hal iman. Nabi, khairukum li ahlihi. Paling baik di antara kalian yang bisa baik kepada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli. Aku paling baik di antara kepada keluargaku. Nabi ngasih contoh kok. Sadar deh, nggak usah gaya begitu-begituan deh. Anggap saja, hei hamba Allah, Anda cukup sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, bayar zakat, roza wajib, haji sekali saja, Anda baik dengan istri dan anak, surga nanti. Ini bikin sedih kadang. Ada sebagian istri kebalikannya. Istri Masya Allah, kalau sudah sholat Masya Allah, zikir nggak pernah berhenti, Quran lah, bolak-balik. Tapi kalau ngomong sama suaminya keluar taringnya. Tidak begitu, hai hamba Allah. Dengar ini. Senyummu kepada istrimu juga bagian daripada ibadah yang bisa mengalahkan daripada ibadah sunnah yang lainnya. Pengabdianmu kepada suamimu, wahai istri, itu adalah mengalahkan ibadah sunnah yang lainnya. Hidup perlu indah, karena kita perlu menekankan makna ini, karena dalam rumah tangga kalau baik, anak akan tumbuh baik. Sampai tadi dengar mukul istrinya di depan anaknya, itu mengajari anaknya, dia mengajarkan kepada anaknya untuk membencinya, biarpun dia kelihatannya ahli sujud, jadi bahan ketawaan anaknya. Abah gayanya sholat sama ibu seperti itu. Ini perlu kesek begini ini. Sudahlah. Ibadah itu bukan action, ibadah itu hakikat. Bukan depan orang itu Masya Allah sampai di rumah serigala. Tidak seperti itu ya. Semoga yang mendengar. Kalau memang betul itu kejadiannya, sadarlah hai hamba yang ahli sujud, ahli sholawat dan sebagainya. Anda mendapatkan syafaat Nabi. Anda bikin kecewa umat Nabi kok. Syafaat Nabi. Wasiat Nabi khusus istri Anda setelantarkan. Atau sebaliknya, istri kurang ajar sama suami. Ini banyak ini yang ngadu pada kita. Ada istri, Masya Allah, istri saya Bu ya, kalau sudah mengaji ini full, tapi Masya Allah lesanya begitu. Ingat suatu ketika ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada seorang ahli ibadah, perempuan, banyak sholat, banyak ibadah ini, tidak pernah putus, cuman dia suka nyakiti tetangga. Dengan lesannya Nabi mengatakan, la khaira fiha, nggak ada baiknya wanita tersebut, inna min ahli nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Tolong ya, baik kepada Allah, baik kepada sama manusia, itu keindahan. Kok bisa istri yang melahirkannya dipukul? Nggak masuk akal. Laki-laki baik tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Dengar hai kaum laki, perempuan yang baik tidak akan mencaci istri suaminya biarpun suaminya layak dicaci. Kita ingin hidup indah, bukan caci maki, bukan olok-olokan. Ini manggil istrinya binatang. Kemudian di sisi lain kita juga harus koreksi. Kenapa kok suami marah semacam itu? Atau mungkin istri yang tidak benar? Mungkin juga. Tapi ingat, jangan sampai ini jadi alasan suami untuk ini memang istri saya begitu. Biarpun istri, ingat, istri biarpun layak dipukul, tidak pantas seorang laki-laki memukul. Cuman ini kita ajari koreksi diri. Bisa saja seorang suami mudah marah dan sebagainya karena leletnya seorang istri, karena tidak baiknya seorang istri dan seterusnya. Tapi kita nggak perlu koreksi ke situ dulu, kita koreksi diri. Aku sebagai seorang suami, aku sebagai seorang istri,